The Strongest System, Bab 851, Tuanku Berhati Kaca. Lin Fan meningkatkan potensi Suaner dan rekan-rekan kecilnya. Kenyataannya, profesi pelatih ini sangat sakit. Dengan waktu yang cukup, Lin Fan pasti bisa mendidik sejumlah besar makhluk kuat dengan mantap. Saat dia memikirkan hal ini, Lin Fan menamparkan kepalanya. Sialan, apakah otakmu benar-benar terjebak di tengah pintu? Dulu ketika aku menggunakan 100 tahun dalam satu pikiran, mengapa aku tidak berpikir untuk meningkatkan potensi semua orang di dunia Xuan Huang? Aiyah. Astaga, tak kusangka aku bahkan bisa melupakan hal seperti itu. Bagaimana aku bisa hidup dengan diriku sendiri? Pada saat ini, Lin Fan menyesal. Namun, ada baiknya kita melupakannya. Karena dia melewatkannya, apalagi yang bisa dia katakan tentang hal itu? Kakak Lin, apa yang terjadi? Suaner merasa seolah-olah ada pintu yang terbuka di pikiranku. Saat ini, Suaner bukan lagi bocah nakal yang tidak tahu apa-apa. Berkat permaisuri wanita, dia secara alami memiliki semacam pemahaman terhadap jalur kultivasi sekarang. Namun meski begitu, situasi saat ini membuat Suaner merasa bingung, karena seolah-olah sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dalam pikirannya. Dengan itu, aura misterius mengalir ke tubuhnya. Ini adalah perasaan membingungkan yang tidak mungkin dijelaskan. Ini, permaisuri wanita melayang dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Dia telah menemukan bahwa potensi Suaner telah meningkat tanpa batas. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali bagi permaisuri wanita. Meningkatkan potensi bawaan orang lain hanya dengan kekuatan seseorang tanpa bergantung pada harta dunia apapun. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi meski itu mustahil, faktanya terungkap tepat di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jangan terburu-buru sekarang. Ketika Lin Fan melihat permaisuri wanita mendekat, dia mengisyaratkan agar dia diam. Permaisuri wanita terkejut dan segera tutup mulut. Dalam benaknya, pasti sangat sulit untuk meningkatkan potensi bawaan seseorang. Jika muridnya melewatkan pertemuan ajaib karena dia tidak akan pernah bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, gerakan tangan Lin Fan terhenti. Kamu meningkatkan potensi bawaan mereka. Permaisuri wanita bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ya, kenaikan gaji biasa-biasa saja di sana-sini akan bermanfaat bagi mereka. Lin Fan terkekeh seolah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat normal. Tuan, apa potensi bawaannya? Suaner bingung pada saat ini seolah-olah dia belum sadar. Namun tiba-tiba, saat dia merasakan perubahan yang terjadi pada tubuhnya, wajah kecilnya itu terkejut. Potensi bawaanku telah berkembang. Milikku juga. Saya merasa kondisi kultivasi saya akan meningkat. Rintangan yang dulu sulit saya lewati sebenarnya terlihat cukup mudah saat ini. Semua kawan kecil Suaner menjadi terkejut, merasa segalanya sulit dipercaya. Kakak Lin, Suaner memandang Lin Fan dengan tatapan heran. Lin Fan tersenyum dengan tenang sambil melambai, kamu dan teman-teman kecilmu di sini semuanya cukup baik. Oleh karena itu, aku dengan santai meningkatkan potensi bawaanmu sehingga kalian dapat memiliki jalur pelayaran yang mulus dalam kultivasi. Dan kamu menyebut ini biasa saja. Permaisuri wanita memandang Lin Fan dengan bingung. Kemampuan seperti itu secara praktis cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Jika ribuan ras mengetahui kemampuan seperti itu, bukankah mereka akan melambung tinggi di masa depan? Pada saat ini, wajah permaisuri wanita berubah ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Menyadari betapa potensi muridnya sendiri bahkan lebih tinggi daripada miliknya saat ini, permaisuri wanita mau tidak mau merasa sedikit iri. Untuk meningkatkan potensi bawaannya, permaisuri wanita telah memikirkan segala macam ide. Dia juga telah mengeluarkan ramuan dan pil yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, potensi bawaannya secara alami telah mengalami beberapa perubahan. Tapi, melihat bagaimana Lin Fan dapat meningkatkan potensi bawaan muridnya sejauh ini hanya dengan lambaian tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan beberapa hal. Jika potensi bawaannya ditingkatkan, betapa menyenangkannya itu. Itu berarti peningkatan besar dalam kemampuannya sendiri juga. Ini, meskipun permaisuri wanita sangat menginginkan hal itu di dalam hatinya, bagaimana dia bisa mengatakan ini dengan lantang? Permaisuri wanita juga memiliki ego. Bagaimana dia bisa memulai percakapan untuk meminta pihak lain meningkatkan kondisi kultivasinya? Pada saat ini, permaisuri wanita mengarahkan pandangannya ke arah muridnya. Jika muridnya berbicara untuknya, mungkin ada peluang. Suaner tidak diragukan lagi adalah penghangat hati permaisuri wanita. Hanya satu ekspresi dan satu gerakan yang diperlukan Suaner untuk memahami maksudnya. Kakak Lin, Suaner menarik lengan Lin Fan dan berkata dengan sikap centil. Melihat betapa dekatnya Suaner dengan seniornya, semua rekan kecilnya merasa iri. Mereka tahu bahwa senior itu sangat santai. Namun, di depannya, mereka tetap menjaga sopan santun dan tidak akan bertindak seperti yang dilakukan Suaner. Kenapa, bocah nakal? Apa yang kamu lakukan lagi? Lin Fan bertanya sambil tertawa. Kakak Lin, bisakah kamu membantu guruku meningkatkan potensi bawaannya juga? Suaner bertanya diam-diam. Oh, Lin Fan mengangkat alisnya dan memandang ke arah permaisuri wanita. Seolah-olah dia malu, permaisuri wanita memalingkan wajahnya, bertingkah seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Suaner, kamu tidak boleh bersikap kasar sekarang.
Potensi bawaan gurumu tidak memerlukan peningkatan apapun. Ini disebut memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Permaisuri wanita merasa lebih baik bersikap lebih pendiam saat ini. Jika dia bertindak seolah-olah dia sedang meminta peningkatan potensi saat muridnya mengangkat topik ini, itu akan sangat memalukan. Tetapi guru, Anda telah mengumpulkan begitu banyak bahan dan mengolah begitu banyak pil, semuanya demi meningkatkan potensi bawaan Anda. Meski begitu, semuanya sia-sia. Sekarang Kakak Lin dapat meningkatkan potensi bawaan seseorang, betapa hebatnya hal itu. Untukmu, Suaner menekankan masalah ini lebih lanjut. Batuk, Suaner, tuanmu tidak membutuhkannya. Jawab permaisuri wanita. Dia sedang menunggu satu kalimat itu. Semua akan baik-baik saja selama Lin Fan berkata, kalau begitu, kami akan menaikkannya. Permaisuri wanita kemudian akan menyetujuinya seolah-olah dia ditempatkan pada posisi tertentu. Itu akan menjadikannya sebagai seseorang yang tidak terlalu haus akan hal itu. Pada saat yang sama, pihak lainlah yang memintanya. Lin Fan melihat tindakan antara guru dan murid ini, lalu terkikik di dalam hatinya pada saat itu. Bahkan jika bajingan ini ingin berakting di depan yang mulia, dia harus membuatnya lebih realistis. Oh, Suaner, karena tuanmu mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, lupakan saja. Kami tidak ingin tuanmu tidak bahagia sekarang, bukan? Sekarang, meningkatkan potensi bawaan seseorang bukanlah hal yang mudah. Ini adalah hal yang besar. Alasan kenapa aku meningkatkan potensi bawaan kalian adalah karena kalian masih muda dan penuh semangat. Sedangkan untuk guru kalian, dia tidak terlalu muda sekarang, dan bisa dibilang berada pada tahap akhir dari jalannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita meningkatkan potensinya atau tidak. Lin Fan menjelaskan. Inilah dia yang membalas dendam padanya atas semua yang telah terjadi di dunia Xuan Huang. Permaisuri wanita dan Suaner benar-benar tercengang saat ini. Permaisuri wanita bisa merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Mata di wajahnya yang menggerahkan itu terbuka lebar ketika dia berbalik untuk pergi, seolah-olah dia baru saja mengalami rasa sakit yang luar biasa. Apa yang dia maksud dengan, tidak semudah sekarang? Apakah ibumu benar-benar setua itu? Menguasai, Suaner berteriak mengejarnya. Jangan datang, tuanmu ada urusan. Kamu bersenang-senang saja dengan temanmu di sana. Suara permaisuri wanita sekarang sedikit berbeda seolah-olah dia baru saja menerima banyak keluhan. Ayah, Kakak Lin, bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti itu? Tuanku berhati kaca, dan sangat mudah terluka. Suaner menghentakkan kakinya dengan gusar. Lin Fan terkejut. Hati kaca, tidak mungkin, kan? Kakak Lin, izinkan aku memberitahumu hal ini secara rahasia. Suaner menangkap telinga Lin Fan dan berbisik pelan, tuanku memiliki hati yang sangat rapuh. Meskipun tuanku mungkin terlihat kuat di luar, hatinya sangat sensitif, dan sering kali menitikkan air mata sendirian. Astaga, dan bocah nakal sepertimu bahkan tahu apa yang sensitif. Lin Fan terkekeh. Tentu saja, aku tahu apa itu. Suaner mengerutkan bibirnya sambil berkata. Kalau begitu, bisakah kakakmu Lin pergi untuk menghibur tuanmu sebentar? Lin Fan terus bertanya sambil tertawa. Tak perlu dikatakan lagi, Kakak Lin, ini semua disebabkan olehmu, tahu. Jawab Suaner. Itu masuk akal. Bab 852, seseorang memberikan penghormatan. Sesosok tubuh cantik berdiri sendirian di sepetak rumput segar dekat tepi sungai. Kata-kata Lin Fan berdampak besar padanya. Memikirkan bahwa dia akan mengatakan bahwa dia tidak terlalu muda, dan bahwa ini adalah jumlah yang paling dia inginkan. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh permaisuri wanita. Uhuk-uhuk, Lin Fan terbatuk pelan sambil berjalan dari kejauhan. Permaisuri, tadi sebenarnya hanya kesalahpahaman. Sebenarnya, Raja Lin, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku sendiri yang memahaminya. Jika tidak ada yang lain, aku ingin mengheningkan cipta sejenak sendirian. Jawab permaisuri wanita dengan dingin. Namun, ada petunjuk halus yang dibawa oleh nada suaranya bahwa seseorang akan mengetahuinya selama mereka bukan seorang yang terbelakang. Saat ini, permaisuri wanita sedang marah dan tidak bahagia. Namun, mau bagaimana lagi? Meskipun kekuatan permaisuri wanita setara dengan surga, dia pada akhirnya adalah seorang gadis, dan tentu saja akan menyukai pujian orang lain tidak seperti apa yang baru saja dilakukan Lin Fan dengan menghinanya saat dia berbicara. Bagaimana perasaan permaisuri wanita mengenai hal ini? Terlebih lagi, ini terjadi di depan muridnya. Dia tidak punya cara lagi untuk menempatkan martabatnya. Ketika Lin Fan melihat sosok itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya menaruh dendam atas apa yang terjadi di masa lalu. Karena dia sudah membuat pilihan untuk tidak menidurinya berulang kali, dia setidaknya harus mengeluarkan sesuatu dari dadanya melalui mulutnya. Tapi, siapa sangka permaisuri wanita ini mengembangkan kekuatannya dan bukan hatinya, dan masih memiliki hati yang begitu rapuh. Mengheningkan cipta sendirian tidak sebanding dengan mengheningkan cipta antara dua orang. Terlepas dari apakah permaisuri wanita menyetujuinya, Lin Fan berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Wow, udara di sini benar-benar segar. Setelah ras kuno digulingkan, dunia akhirnya bisa kembali damai, dan makhluk dari ribuan ras akhirnya akan bebas berkeliaran di daratan tanpa harus hidup yang menakutkan seperti itu lagi. Permaisuri wanita memandang Lin Fan, bukankah kamu adalah pria yang tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Menurutku,
Permaisuri wanita, bukankah kata-katamu terlalu berbisa? Lin Fan membantah. Aku berbisa. Saat permaisuri wanita mendengar ini, wajahnya langsung meledak. Itu benar. Dulu di dunia Xuan Huang, untaian kesadaranmu itu memang sangat berbisa untuk menghancurkan sekteku. Bagaimana menurutmu? Lin Fan bertanya. Seolah-olah dia teringat sesuatu secara tiba-tiba, dia melanjutkan, oh, benar. Aku bermaksud bertanya, mengapa kamu berjuang begitu keras demi darah dewa itu saat itu? Sudah terlalu lama, terlupakan, karena kamu merasa pemandangan di sini bagus, kamu bisa menikmati semuanya sendiri. Permaisuri wanita tidak ingin bicara terlalu banyak saat dia berbalik untuk pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut di matanya saat itu, pria yang hampir tidak bisa bertahan hidup, akan tumbuh sejauh ini. Bahkan dia sendiri bukan tandingannya lagi. Lupakan saja, karena ini sudah berakhir, biarkan saja. Tapi, sayang sekali tentang hari-hari indah saat itu. Lin Fan menyesali. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Meskipun segalanya mungkin tetap konstan, manusia telah berubah. Potensi bawaanmu bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh pil untuk tumbuh lebih jauh. Kamu sudah mengonsumsi semua pil yang bisa membantumu mengembangkan potensi bawaanmu. Kecuali ada keajaiban surgawi yang terjadi, praktis tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh bawaanmu, potensi bisa berubah lagi, kata Lin Fan. Saya tahu itu. Permaisuri wanita menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Lin Fan, dia tidak dapat lagi meningkatkan potensi bawaannya. Atau mungkin, lebih tepat jika dikatakan bahwa ini adalah batas kemampuannya. Jika dia ingin meningkatkan potensi bawaannya sekali lagi, dia harus bergantung pada suatu pertemuan ajaib. Tapi, bagaimana pertemuan itu bisa terjadi dengan mudah? Baiklah, izinkan aku meningkatkan potensi bawaanmu. Siapa yang tahu kapan dunia tanpa batas akan terbuka? Oleh karena itu, akan lebih baik untuk meningkatkan kekuatanmu sementara itu. Lin Fan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke atas kepala permaisuri wanita. Apa yang sedang kamu lakukan? Permaisuri wanita mundur dan menatap Lin Fan dengan kaget. Meningkatkan potensi bawaanmu. Lin Fan menjawab dengan bingung. Jika saya ingin meningkatkan potensi bawaan seseorang, saya harus menyentuh kepala mereka. Mengapa? Apakah ada masalah? Permaisuri wanita memandang Lin Fan. Wajahnya yang dingin itu memperlihatkan ekspresi bermasalah. Dia adalah permaisuri wanita, sebuah eksistensi yang dihormati oleh banyak orang. Tapi, tak disangka kepalanya akan disentuh oleh seseorang saat ini. Tapi, permaisuri wanita ingin meningkatkan potensi bawaannya pada saat yang bersamaan. Akhirnya, dia mengangguk setuju. Lin Fan terkekeh sambil meletakkan telapak tangannya di atas kepala permaisuri wanita. Perasaan ini cukup baik, mirip dengan membimbing seorang anak kecil. Memanjakannya sedikit, sangat patuh. Apakah kamu belum memulainya? Permaisuri wanita merasa sedikit tidak nyaman karena disentuh sekarang. Mungkin sudah lama sekali ketika kepalanya terakhir kali disentuh oleh orang lain. Saat itu, permaisuri wanita belum menjadi permaisuri wanita, dan hanyalah seorang gadis kecil yang menginginkan cinta dan pemujaan dari orang tuanya. Aku mulai sekarang. Jangan bicara, Lin Fan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, dia diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Keduanya berdiri di sana dengan telapak tangan Lin Fan membelai kepala permaisuri wanita. Dia menepuk lembut kepalanya dengan jari-jarinya seolah dia sedang memanjakan anak yang disayanginya. Permaisuri wanita menundukkan kepalanya. Di dalam pipinya yang seputih salju, terlihat ada sedikit rona merah. Dia mengirimkan kesadarannya dan memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, lalu menghela nafas lega. Jika dia dilihat seperti ini oleh orang lain, di mana dia bisa menyembunyikan wajahnya? Apakah ini belum selesai? Permaisuri wanita merasa sedikit aneh saat ini. Ada sensasi yang tidak bisa dia gambarkan. Segera, Lin Fan terkekeh. Merasa sudah waktunya, dia tidak punya pilihan selain memulai modul pelatihnya. Bersinar, potensi permaisuri wanita belum sepenuhnya dikeluarkan. Pada saat ini, wajah permaisuri wanita berubah. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekujur tubuhnya. Di dalam dunia batinnya, sepertinya ada pintu terkunci yang kini dibanting dengan tekanan yang sangat besar. Ledakan, pintu itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi saat kekuatan misterius menyebar dari baliknya. Itu sedang dibuka. Tidak kusangka itu akan terbuka sekarang. Wajah permaisuri wanita berubah. Ini adalah pintu terakhirnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan berapa banyak metode yang dia gunakan, pintu ini tetap kokoh. Tapi, tak disangka itu akan menunjukkan tanda-tanda pelonggaran saat ini. Ini merupakan kebahagiaan yang tak terlukiskan baginya. Ledakan, dan saat permaisuri wanita diliputi kegembiraan, pintu terbuka sepenuhnya. Energi misterius yang telah terkumpul sejak lama kini akhirnya menyembur keluar dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Serangkaian lampu bercahaya menyinari kepala permaisuri wanita dan menerangi seluruh dunia. Potensi bawaan saya benar-benar meningkat. Permaisuri wanita berseru kegirangan. Wajahnya yang mempesona juga bersinar dengan cahaya yang tak ada habisnya. Tidak ada yang terlalu sulit. Lin Fan menarik tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya sambil berkata dengan wajah tenang. Merasakan perubahan pada tubuhnya, permaisuri wanita berbalik ke arah Lin Fan. Terima kasih. Wei. Lin Fan terkekeh, masalah kecil. Meskipun ini hanyalah masalah kecil bagi Lin Fan, ini adalah masalah yang cukup signifikan bagi permaisuri wanita.
Dan saat Lin Fan siap untuk mengatakan sesuatu sekali lagi, wajahnya berubah saat ekspresinya mulai berubah suram. Apa yang salah? Menyadari bagaimana Lin Fan terlihat agak murung, dia merasa gugup, berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat ini, altar pengorbanan suci kuno yang mengambang di dunia batinnya bergetar hebat. Seseorang menawarkan upeti. Di dalam altar pengorbanan suci kuno, ada serangkaian nyanyian pengorbanan yang berputar di sekitarnya. Aku akan mengorbankan tubuhku untuk memberikan perlindungan bagi Sekte Awan. Kekuatan pengorbanan sangat kuat saat ini. Itu adalah makhluk kuat yang mengorbankan dirinya sendiri. Dan, mereka pastilah musuh yang luar biasa kuatnya hingga mampu mendorong makhluk kuat ini hingga sejauh ini. Lin Fan masuk ke dalam altar pengorbanan dan melihat pemandangan daratan yang jauh melaluinya. Grandmaster dari Cloud Sekte sedang membakar segalanya dari dirinya saat ini. Dengan menggunakan tubuhnya, dia akan menukarnya dengan masa depan Cloud Sek. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada permaisuri wanita. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia meninggalkan tempat itu dan langsung menuju Cloud Sek. Babak 853, sepotong pedang tunggal. Cloud Sek yang dulu damai dan indah tidak lagi sama sekarang. Sebagai gantinya, bangunan-bangunan itu terbengkalai dan langit hampir berwarna merah. Di dunia suci kuno, Sekte Awan bisa dianggap sebagai sekte besar. Ada banyak sekali murid di bawah mereka dari berbagai ras. Bahkan Grandmaster memiliki kekuatan tingkat surgawi-surgawi tingkat 8 yang tangguh. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menembus penghalang baru-baru ini dan telah naik level ke surgawi-surgawi level 9, negara bagian Eight Desolates United. Semua tetua di bawah mereka juga saleh, dengan kekuatan luar biasa yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, meskipun demikian, sekte tersebut masih menghadapi bencana kehancuran hingga saat ini. Serangan tanpa henti selama 3 hari 3 malam telah membuat penghalang yang sebelumnya kokoh dari Sekte Cloud ditembus seluruhnya. Dalam kehampaan, para murid dari Sekte Awan sedang menatap sekelompok sosok hitam di kejauhan dengan ekspresi marah di wajah mereka. Grandmaster Yun, kalian telah bersembunyi di dimensi saku ini dengan penghalang yang dibentengi dan tidak dapat ditembus. Tapi, di bawah kekuatan tabut Dewa Hiu Raksasa, pertahanan apapun akan dihancurkan. Bahtera perang raksasa yang panjangnya beberapa ratus ribu mil bersinar dengan cahaya dewa. Untuk mendorong tabut dewa sebesar ini, diperlukan setidaknya 30 makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 8 untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka sehingga dapat mempertahankan pergerakannya. Dan pada saat ini di tabut dewa, ada makhluk hidup humanoid berkepala hiu yang berdiri di sana dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah salah satu dari 10 ras binatang purba tua, ras hiu kolosal. Tidak kusangka ras hiu kolosal akan membelot ke ras kuno. Grandmaster Yun menatap kehampaan dengan dingin dan memarahi. Orang bijak menyadari keadaannya. Kekayaan Sekte Awan telah tersebar. Agar Sekte Awan berani mengadu domba ras kuno, hanya ada kematian yang menunggu mereka. Dengan perintah dari ras kuno, Sekte Awan akan menjadi dicabut seluruhnya. Sa Jingwang. Dia adalah salah satu dari 12 makhluk ilahi dari ras hiu kolosal. Kekuatannya sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat besar. Dengan perintah dari ras kuno kali ini, dia tampil untuk menjatuhkan Sekte Cloud sepenuhnya. Kalian semua Bestart, apakah kalian benar-benar akan mengkhianati sekte ini? Meng Hengtian memelototi beberapa orang di bahtera raksasa itu dengan tatapan marah. Dia tidak menyangka akan ada beberapa tetua dari sekte yang akan mengkhianati mereka, sehingga lokasi Sekte Cloud terungkap. Pada saat yang sama, hal ini memungkinkan ras hiu kolosal dengan cepat menerobos pertahanan penghalang sekte tersebut. Dimensi saku ini dibuka oleh leluhur pendiri, dan seharusnya memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka untuk menahan serangan ras kuno. Tapi, di bawah tabut harta karun terbesar dari ras hiu kolosal ini, ia berhasil ditembus tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Semua tetua pengkhianat mengubah ekspresi mereka sebelum menjawab dengan santai, Meng Hengtian, memihak ras kuno adalah satu-satunya pilihan. Jika kamu menyerah dan menyesuaikan diri dengan ras kuno, mungkin kami bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kematian adalah satu-satunya jalan yang menantimu. Omong kosong. Bahkan jika ayahmu mati, tidak mungkin aku akan berkolusi denganmu bajingan tak berdaya dan licik. Meng Hengtian berteriak. Ketika beberapa murid dari Sekte Awan melihat situasi ini, jantung mereka berdetak kencang karena mereka tidak dapat menahan rasa takut yang menggelitik. Dalam kehampaan, ras hiu kolosal yang tampak mengesankan itu memberi mereka tekanan yang sangat besar. Sebagai salah satu dari 10 ras binatang kuno-kuno, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi. Hah, tepat pada saat ini, suara gemuruh meledak. Sa Jingwang memegang staf Dewa Laut di tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Seketika, dunia bergetar ketika gelombang raksasa melonjak dan menyelimuti seluruh dunia di dalamnya. Hengtian, bawa murid-muridnya dan kembali dulu. Grandmaster Yun tahu bahwa tidak ada cara lain untuk melawan ini lagi. Di masa lalu, Sekte Awan hanya berhasil bertahan dengan mengandalkan dimensi saku yang dibelah oleh leluhur pendiri di masa lalu. Tapi, sekarang penghalang telah ditembus, tidak ada cara untuk bertahan melawan serangan ras hiu kolosal sama sekali. Grandmaster Yun tahu bahwa dunia tanpa batas pasti berada di ambang pembukaan sekarang. Kalau tidak, ras kuno tidak akan terburu-buru membersihkan semua sekte dan ras. Grandmaster, bagaimana denganmu? Meng Hengtian bertanya dengan cemas.
Aku akan baik-baik saja. Cepat dan segera bawa murid-murid itu kembali ke sekte, kata guru besar Yun. Hong Yun, setelah ragu-ragu sejenak, Meng Hengtian berteriak. Lebih tua, peri Hong Yun melayang dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa situasinya sangat buruk bagi sekte Cloud kali ini. Bawa para murid dan mundur kembali ke sekte. Serahkan semuanya di sini kepada Grandmaster dan aku. Perintah Meng Hengtian. Ya, peri Hong Yun menjawab tanpa berpikir dua kali. Mengingat betapa mendesaknya situasi ini, tentu saja dia tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal. Grandmaster, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Namun, ini mengharuskan kita berdua untuk bergandengan tangan. Meng Hengtian secara alami tahu apa yang dipikirkan Grandmaster. Namun, ini bukan urusan yang harus dipikul sendirian oleh Grandmaster. Ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan seluruh Cloud Sect. Mereka harus menyimpan benih harapan untuk Cloud Sect. Bagaimana Cloud Sekte bisa binasa di sini begitu saja? Selama mereka bisa membiarkan seluruh Sekte Cloud meninggalkan tempat ini dengan aman, bahkan jika mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri, itu semua akan sia-sia. Huff, kamu ingin menyelamatkan generasi muda. Bermimpilah, kali ini, Sekte Awan akan dimusnahkan seluruhnya dari dunia suci kuno. Apa yang masih kalian tunggu? Tutup tempat itu, Sa Jingwang berteriak. Apa? Seketika, wajah Grandmaster Yun dan yang lainnya berubah. Karena Tuhan tahu kapan, beberapa tetua sekte lainnya telah sepenuhnya mengkhianati mereka dan menutup pintu masuk sekte sepenuhnya, tidak membiarkan satu pun murid lewat. Kilatan cahaya terang muncul. Beberapa murid yang hendak memasuki sekte tersebut segera dicincang menjadi debu. Wang Tianlong, Zhen Huoli, apa yang sedang kalian lakukan? Mata Meng Hengtian praktis menyembul dengan kobaran api yang menyala-nyala. Dia tidak percaya semua yang baru saja terjadi. Rajamu di sini telah mengatakannya. Orang bijak mengetahui keadaan mereka. Kedua tetua ini telah tunduk pada ras kuno. Sa Jingwang melanjutkan. Semua murid yang tersisa hanya bisa mundur terus-menerus sebelum kembali ke sisi Grandmaster Yun. Bagi para murid ini, semua yang terjadi saat ini telah membuat hati mereka membeku karena ketakutan. Grandmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Peri Hong Yun tidak menyangka akan ada tetua di sekte yang akan mengkhianati mereka dan memotong jalan keluar mereka. Para murid ini tidak punya tempat lagi untuk lari sekarang. Posisi kedua tetua ini juga tidak terlalu rendah di sekte dan cukup tangguh. Meskipun mereka mungkin tidak sebanding dengan Grandmaster Yun, mereka juga merupakan makhluk surgawi tingkat 7. Sekarang ada dua tetua yang menghalangi di pintu masuk, pada dasarnya tidak ada murid yang bisa melewatinya sama sekali. Hahaha, tiba-tiba pada saat ini, Grandmaster Yun tertawa terbahak-bahak, memikirkan bahwa pada saat kritis ini, orang yang akan membawa Sekte Cloud ke kehancurannya adalah para tetua yang dengan susah payah dibesarkan oleh Sekte Cloud. Ras kuno telah menguasai seluruh dunia Sein kuno. Segalanya terjadi karena ulah kita sendiri. Lupakan saja, bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan memastikan bahwa masih ada benih harapan untuk Sekte Awan. Upeti, Grandmaster Yun berteriak saat auranya meroket. Saat ini, Grandmaster Yun tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirinya demi melestarikan benih harapan tersebut. Kekuatan Sa Jingwang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. KENEKA, tidak. Semua orang dari Cloud Sect langsung berteriak. Mereka tidak menyangka Grandmaster mereka akan mengorbankan dirinya sendiri. Aku akan mengorbankan segalanya sebagai imbalan atas kepergian Cloud Sect yang aman. Ledakan, sinar cahaya mengurung Grandmaster Yun dan menembus surga. Wajah Sa Jingwang menegang. Dia tidak menyangka Grandmaster Yun akan mengorbankan dirinya sendiri. Hengtian, aku akan menyerahkan Sekte Awan ke tanganmu, kata guru besar Yun. KENEKA. Meng Hengtian melolong. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghentikan Grandmaster saat ini. Ini mungkin salah satu cara untuk mempertahankan benih harapan bagi Sekte Cloud saat ini. Hah. Tiba-tiba, kekuatan pengorbanan lenyap seluruhnya saat Grandmaster Yun memandang segala sesuatu dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hahaha. Ketika Sa Jingwang melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Jika pengorbanan itu terjadi, dia mungkin benar-benar tidak mampu menahannya. Tapi, sekarang proses pengorbanan telah dipotong di tengah jalan seolah-olah telah terputus. Sa Jingwang tidak bisa menahan tawanya. Sepertinya bahkan surga telah meninggalkan kalian dari Sekte Awan. Ini benar-benar hari kiamat bagi Sekte Awan. Tekan mereka. Sa Jingwang melambai dengan tangannya saat semua makhluk hidup dari ras hiu kolosal di Bahtera Dewa meraung. Makhluk ras hiu kolosal yang sangat ganas ini membuka mulut mereka yang mengancam dan menyerang anggota Cloud Sect. Adapun meriam di tabut Dewa Hiu kolosal, ia mengumpulkan seberkas cahaya yang kemudian melesat ke dalam kehampaan dengan suara keras. Ketika para murid dari Sekte Awan melihat sinar itu, mereka hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Kekuatan pancaran cahaya bukanlah sesuatu yang mungkin bisa mereka pertahankan. Dan pada saat para murid Sekte Awan mengira kematian telah tiba, kilatan pedang tajam meledak dari langit dan berdiri tegak di depan wajah mereka. Kilatan pedang ini luar biasa besarnya saat ditebas dengan ganas. Seketika, berkas cahaya itu terbelah menjadi dua. Babak 854, satu telapak tangan untuk menghancurkan musuh. Apa? Ketika Sa Jingwang melihat tembakan meriam dari tabut Dewa Hiu kolosal yang terpotong oleh satu kilatan pedang, dia melompat kaget, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi,
Ini bukanlah hal paling mengejutkan yang menunggu Sa Jingwang. Dalam kehampaan, setetes air mata terkoyak. Air mata ini sangat hitam pekat, dan sebuah tangan raksasa turun dari dalam. Menariknya dengan marah, tangan itu meraih semua makhluk ras hiu kolosal yang ada di kehampaan dan meremasnya. Seketika, langit dipenuhi darah yang menyembur kemana-mana saat sisa-sisa mereka dihujani tanah. Siapa di sana? Sa Jingwang melolong. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada saat kritis ini. Ketika semua murid Sekte Awan, yang sudah bersiap menghadapi kematian, melihat segala sesuatu di depan mata mereka, mereka benar-benar bingung. Ini terlalu kuat, bukan? Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Siapa itu? Astaga, kamu benar-benar punya nyali untuk ingin menghancurkan sekte temanku, kan? Satu set jubah putih berkibar tertiup angin saat sesosok tubuh dengan tangan di belakang punggung berjalan keluar dengan cepat. Ekspresi tenang itu menunjukkan bahwa dia tidak terganggu oleh apapun di hadapannya sedikitpun. Lin Fan. Ketika Grandmaster Yun melihat sosok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya. Sudah lama sekali, Grandmaster Yun. Namun, jika bukan karena pengorbananmu, aku mungkin tidak akan tahu bahwa Sekte Cloud pernah bertemu dengan hal seperti itu, kata Lin Fan. Namun memang itulah yang terjadi. Bahkan jika kekuatan Lin Fan saat ini sangat kuat, jika Grandmaster Yun tidak memulai pengorbanannya, dia tidak akan bisa merasakannya. Sepertinya altar pengorbanan orang suci kuno ini sama sekali tidak berguna. Mungkin dia bisa memberitahu orang-orang yang dia kenal untuk bergegas dan berkorban jika mereka menemui masalah. Mungkin dia masih bisa tiba tepat waktu dengan itu. Di dalam jajaran Sekte Awan, ada beberapa orang yang tidak mengetahui tentang Lin Fan dan siapa sebenarnya dia. Tapi, bagi Pri Hongyun dan yang lainnya, mereka sangat mengenalnya. Siapakah makhluk kuat ini? Benar, dialah yang telah menyelamatkan kita sebelumnya. Selain itu, dia tampak sangat bersahabat dengan Grandmaster kita. Apakah ini berarti kita aman sekarang? Kalian harusnya mengenalnya. Dia adalah Raja Manusia Sialan. Apa? Dia adalah Raja Manusia Sialan itu. Raja Manusia Sialan itu yang mampu melawan makhluk tertinggi dari ras kuno. Orang itu adalah idolaku. Tak kusangka aku bisa melihat Raja Manusia Sialan itu seumur hidupku. Pada saat ini, setiap orang di dalam Cloud Sect mulai bersorak. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahuinya, mereka sangat akrab dengan Raja Manusia. Pasalnya, dahulu kala, ada siaran langsung yang tertanam dalam ingatan mereka. Itulah satu-satunya pahlawan yang mampu melawan ras makhluk terbesar dari zaman kuno. Siapa kamu? Sa Jingwang memandang Lin Fan dengan waspada. Pada saat yang sama, hatinya terbakar amarah. Hanya dengan satu gerakan, orang ini telah membunuh banyak bawahannya. Lin Fan menoleh dan melihat bahtera raksasa itu. Dia kemudian terkekeh sambil bertanya, salah satu dari 10 ras binatang buas purba tua, ras hiu kolosal. Aku ingin tahu kapan kalian membelot ke sisi ras kuno. Huff. Ras hiu kolosal selalu menjadi pengikut ras kuno yang paling setia. Sa Jingwang membalas. Karena kalian adalah anjing setia ras kuno, maka kalian tidak punya hak untuk mengetahui siapa yang sebenarnya. Pergilah ke neraka, ya. Terhadap semut seperti ini, Lin Fan pada dasarnya tidak terlalu tertarik. Dia lalu mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Di bawah satu tamparan telapak tangan itu, dunia mulai meledak secara tiba-tiba. Dari kehampaan, telapak tangan raksasa itu jatuh ke arah tabut Dewa Hiu Kolosal. Kurang ajar, Sa Jingwang berteriak. Saat dia memukul keras staf Dewa Laut di tangannya, kekosongan itu pecah menjadi gelombang. Lapisan demi lapisan, ombak menghantam serangan telapak tangan itu. Siapapun yang punya nyali untuk membunuh makhluk ras hiu kolosal hanya akan menghadapi kematian. Sa Jingwang berteriak. Gelombang deras itu melonjak deras sebelum berubah menjadi hiu raksasa. Hiu ini mirip dengan hiu surga dengan dua sirip di punggungnya saat ia membuka mulut besar yang berlumuran darah. Bam! Dalam sekejap mata, Lin Fan menangkap hiu surga ini di telapak tangannya. Dengan remasan lembut, benda itu meledak. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sa Jingwang terkejut, menunjukkan wajah tidak percaya. Seolah-olah dia tidak percaya orang ini bisa mengalahkan hiu surga hanya dengan satu telapak tangan. Namun, segalanya tidak pernah sesederhana itu. Setelah menghancurkan hiu langit itu, telapak tangannya terus menukik ke arah Sa Jingwang. Aura yang luar biasa meletus, menyebabkan darah di wajah Sa Jingwang terkuras. Saat dia mengangkat staf Dewa Laut itu tinggi-tinggi, sejumlah besar kekuatan menyembur keluar sebagai pembalasan. Satu demi satu, hiu surga meledak dengan mengancam. Namun, di bawah kekuatan serangan telapak tangan, mereka hanyalah semut yang dihancurkan satu demi satu. Buka penghalang pelindung. Karena bingung, Sa Jingwang berteriak panik. Seketika, bahtera Dewa Hiu Kolosal menyala dengan kilatan cahaya terang saat penghalang alami menutupinya sepenuhnya. B*STARDTERKUTUH. Sa Jingwang berteriak. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara retakan. Sambil mengangkat kepalanya, Sa Jingwang menemukan bahwa di bawah kekuatan telapak tangan itu, penghalang itu benar-benar retak tanpa perlawanan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah perlindungan Dewa Laut. Sa Jingwang melolong keheranan. Tapi, seluruh penghalang hancur dalam sekejap mata, dan tabut Dewa Hiu Kolosal langsung berada dalam kendali telapak tangan pihak lain. Ding! Menemukan harta karun tertinggi tingkat rendah, bahtera Dewa Hiu Kolosal.
Melihat pemandangan yang mengesankan dari bahtera raksasa itu, Lin Fan mengira itu akan menjadi harta karun yang liar. Memikirkan bahwa pada akhirnya, itu hanya akan menjadi harta karun tertinggi bertingkat rendah. Membosankan, terlalu boring. Berderak, dengan menggunakan sedikit kekuatan, Lin Fan menyebabkan tabut Dewa Hiu kolosal retak saat kekuatan intinya mulai meledak. Ketika Sa Jingwang melihat bagaimana tabut Dewa Hiu kolosal hancur hanya dengan satu telapak tangan, dia sangat ketakutan. Ini adalah harta karun tertinggi bertingkat rendah. Bahkan makhluk surgawi tingkat 10 tidak akan mampu merusaknya. Tapi, tak disangka itu akan dihancurkan oleh pihak lain dengan begitu mudahnya. Ini adalah sesuatu yang baru saja mengejutkan para bejabers dari Sa Jingwang. Jangan bunuh aku. Tolong hidup. Tolong biarkan aku hidup. Ding. Selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 9, Sa Jingwang. Ding. Selamat telah mendapatkan harta karun tertinggi bertingkat rendah, staf Dewa Laut. Hanya dengan satu gerakan, seluruh dunia kembali ke kedamaian semula. Piak, piak. Lin Fan bertepuk tangan dengan bersih dan melihat staf Dewa Laut di tangannya. Dia kemudian melemparkannya langsung ke surganya bagi iblis kuno besar. Senang rasanya memakan makanan seperti ini sesekali sebagai tonik. Ini berakhir begitu saja. Saat ini, semua orang berdiri di sana tercengang. Sa Jingwang yang tangguh itu mati begitu saja. Dan, pasukan besar dari ras hiu kolosal itu dimusnahkan seluruhnya seperti itu. Para murid dari Sekte Awan bukan satu-satunya yang tercengang saat ini. Grandmaster Yun juga sepenuhnya membeku. Dia merasa semuanya tidak masuk akal sama sekali. Segalanya terasa terlalu nyata. Ketika Lin Fan memandangi masa yang membatu, dia terkekeh. Ada apa? Apakah ada masalah? Grandmaster Yun menelan ludahnya dan bertanya dengan nada tidak percaya. Nak, kamu. Seberapa kuat kamu saat ini? Grandmaster Yun dapat mengingat kembali ketika anak ini meninggalkan sekte beberapa tahun yang lalu. Dia belum sekuat ini, bukan? Tapi sekarang setelah dia muncul sekali lagi, pemuda ini terlalu menyilaukan untuk dilihat. Kuat, terlalu kuat. Dia seharusnya sudah menjadi makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat sekarang, bukan? Tapi, serangan telapak tangan dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan negara surgawi tingkat 10 mungkin tidak bisa bertahan melawannya. Oh, cukup rata-rata saja. Lin Fan menjawab dengan santai. Ketika Grandmaster Yun mendengar kata-kata ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Babak 855, Perlombaan Hiu Kolosal. Kedua tetua yang telah menutup pintu masuk Sekte Cloud benar-benar tercengang sekarang. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Tidak kusangka Sa Jingwang akan dibanting sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Ibu sialan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Menurut pendapat mereka, Sekte Cloud pasti akan jatuh kali ini. Tapi, siapa sangka pria ini akan muncul? Dan mereka juga tahu tentang orang ini. Dia adalah manusia yang pernah diundang ke Cloud Sect sebagai tamu. Tapi, tak disangka dia akan menjadi sekuat ini saat dia muncul kembali. Gedebuk, Grandmaster, selamatkan hidup kami. Kami pasti telah dibutakan pada saat itu. Tolong selamatkan hidup kami. Kedua tetua itu memohon dengan sungguh-sungguh, berharap Grandmaster dapat menyelamatkan nyawa mereka. Seandainya mereka tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, mereka tidak akan pernah berani memihak ras kuno bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Tapi saat ini, semuanya sudah terlambat untuk mengucapkan kata-kata itu. Grandmaster Yun, ini urusan Sekte Awan. Aku serahkan padamu. Lin Fan membenci orang-orang yang paling berpihak pada ras kuno. Pada saat ini, Grandmaster Yun juga sangat marah. Menamparkan dengan dua serangan telapak tangan, dia langsung melumpuhkan para tetua. Mengkhianati sekte adalah sesuatu yang bahkan kematian tidak akan cukup memberikan kompensasi. Tapi, karena kontribusimu sebagai tetua sekte, aku akan mencabut status kultivasi kalian dan mengurung kalian di penjara selamanya. Kata guru besar Yun. Tidao. Kedua tetua itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang lumpuh saat ini dan mereka melolong secara tragis. Apa perbedaan antara membunuh mereka dan menjadikan mereka cacat? Grandmaster Yun, apa yang ingin kamu lakukan mulai sekarang? Lin Fan membiarkan kesadarannya masuk ke dalam dimensi saku. Dia menemukan bahwa aura leluhur pendiri Sekte Awan sudah tidak ada lagi. Sepertinya dia sudah menghilang seluruhnya. Sekarang penghalang sekte telah rusak, itu bisa dianggap tidak berguna. Sepertinya kita hanya bisa mencari tempat baru. Jawab guru besar Yun. Lin Fan merenung sejenak sebelum berbicara, bagaimana kalau datang ke dunia Xuan Huang? Saya sudah terintegrasi dengan tempat itu. Tidak perlu khawatir tentang ras kuno. Baiklah, Grandmaster Yun tidak berpikir dua kali. Lin Fan merentangkan jarinya dan membawa semua struktur Sekte Awan ke dalam dunia Xuan Huang. Sekarang dunia Xuan Huang telah dikembangkan oleh Lin Fan, keamanan jelas bukan menjadi masalah bagi banyak orang untuk berkultivasi di sana. Pada saat yang sama, Grandmaster Yun adalah orang yang saleh dan adil. Setelah dia memasuki dunia Xuan Huang, dia akan dapat berkomunikasi dengan baik dengan Grandmaster Sekte Kemuliaan. Setelah mengatur semuanya, Lin Fan memperhatikan sepasang mata yang mengikutinya dengan saksama. Ketika Lin Fan berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah Peri Hongyun. Masih baik-baik saja, Peri Hongyun berjalan dan bertanya dengan lembut. Ya, lumayan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Nanti, pergilah ke dunia Xuan Huang dulu.
Setelah kita mengusir ras kuno, akan ada lebih banyak waktu luang saat itu. Kata-kata Lin Fan bisa diartikan apapun. Dia tidak tahu apakah Peri Hongyun bisa mengerti maksudnya. Dipahami. Peri Hongyun menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah percakapan yang cukup dingin untuk reuni ini setelah sekian lama. Lin Fan, apa yang sedang kamu persiapkan sekarang? Guru besar Yun bertanya. Karena ras hiu kolosal ini memilih memihak ras kuno, aku akan pergi ke markas mereka dan memeriksanya dengan benar. Lin Fan sangat membutuhkan pil Seng Yang saat ini. Karena ras hiu kolosal ini memilih untuk melompat keluar dengan sendirinya, tidak mungkin Lin Fan melepaskannya begitu saja, bukan? Sebagai salah satu dari 10 ras binatang kuno-kuno, pastinya tidak ada kekurangan harta yang mereka miliki. Tapi, kamu harus berhati-hati. Dewa hiu dari ras hiu kolosal sangat tangguh, dan ada banyak orang tua di tengah-tengah mereka. Jika situasinya tidak terlihat baik, lebih baik lari saja, mati. Grandmaster Yun memperingatkan. Ya, yakinlah. Lin Fan kemudian menyapu jubahnya dan menyuruh semua orang dari atas hingga ujung kaki dari Sekte Awan tetap berada di dunia Xuan Huang. Lin Fan hanya mengumpulkan kekuatan saat ini. Satu-satunya cara baginya untuk lebih percaya diri dalam bertarung melawan ras kuno adalah melalui peningkatan kekuatan dan kekuatannya. PSHEW. Melesat ke dalam kehampaan, Lin Fan menuju markas ras hiu kolosal. Sebuah istana berdiri tegak di tengah lautan luas. Ada seorang penguasa duduk di singgasana kerajaannya dan bermain-main dengan mutiara berharga di tangannya. Tiba-tiba, mutiara itu pecah menjadi debu yang bertebaran di tanah. Semua makhluk ras hiu kolosal di sekitarnya menundukkan kepala. Di bawah aura penindasan yang memancar, tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Jingan, ras dewa hiu kolosal yang duduk di atas tahta akhirnya angkat bicara. Matanya bersinar dengan kilatan amarah yang membekukan. Ya Tuhan, pesertanya ada di sini. Saat ini, salah satu anggota ras hiu kolosal masuk dari luar. Mengikutinya, sebuah kandang dibawa masuk oleh beberapa anggota ras hiu kolosal lainnya. Ada 4 anak yang dikurung di dalam kandang. Anak-anak ini memiliki kulit halus dan lembut, tampak penuh semangat. Ketika mereka melihat segala sesuatu di hadapan mereka, keempat anak kecil itu mulai menangis dengan keras. Dewa hiu menarik napas dalam-dalam, menyedot keempat anak itu ke dalam mulutnya, lalu mulai mengunyah. Semua potongan daging ini mengandung spirit ki yang paling murni. Hanya pada saat inilah kemarahan Dewa Hiu sedikit mereda. Tidak buruk, Dewa Hiu memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengeluarkan tulang dari salah satu mayat anak-anak, menggunakannya untuk mencabut giginya sebelum menggigit tulang tersebut menjadi debu lagi. Sampah-sampah ini bahkan bisa menggagalkan sesuatu seperti menghancurkan Sekte Awan. Mereka benar-benar memalukan bagi ras hiu kolosal kita, kata Dewa Hiu. Semua orang di bawah gemetar ketakutan dan tidak berani menjawab. Ini karena mereka tahu bahwa Dewa Hiu masih marah. Tidak ada yang berani bertabrakan dengannya saat ini. Setelah sekian lama, Lin Fan tiba di wilayah perairan tempat ras hiu kolosal seharusnya tinggal berdasarkan catatan lama. Memang benar, mereka adalah salah satu dari 10 ras binatang buas purba-tua. Tak disangka mereka akan menempati lautan dengan radius puluhan juta mil. Dengan wilayah sebesar itu, pasti ada sumber daya dan kekayaan yang melimpah. Lin Fan memeriksa petak wilayah lautan tanpa batas ini. Tiba-tiba, dia melihat bayangan hitam di depan. Dia kemudian terbang menuju bayangan hitam. Di atas permukaan air, sebuah tong kayu mengambang di permukaan air. Di dalam tong, seorang anak laki-laki memeriksa sekelilingnya dengan waspada sambil melambaikan tongkat kayu di tangannya. Tong kayu itu sangat kecil, bahkan satu gelombang pun bisa membalikannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah mimpi bodoh untuk mengharapkan benda ini bisa melintasi seluruh lautan ini. Dan tidak hanya itu, dalam keadaan tidak mempunyai makanan, berapa lama orang ini dapat bertahan hidup? Saya tidak akan pernah menyerah. Saya harus keluar dan mempelajari beberapa kemampuan agar saya bisa menyelamatkan anggota ras saya. Mata anak muda itu bersinar dengan kilatan resolusi. Aduh. Tiba-tiba terjadi gangguan besar di permukaan laut. Anak laki-laki itu berteriak keheranan. Tepat di depan matanya, ada binatang laut raksasa yang sedang membuka mulutnya yang besar. Mata kejam binatang itu menatap lurus ke arah anak laki-laki yang berada di dalam tong kayu. Ia kemudian menerjang dengan rakus, ingin memakannya dalam satu suapan. Ahahaha. Selamatkan aku. Anak laki-laki itu berteriak ketakutan sebelum menutup matanya rapat-rapat, tidak berani melihat semua yang ada di hadapannya. Setelah sekian lama, ketika pemuda itu menyadari bahwa dirinya masih baik-baik saja dan hidup, akhirnya dia membuka matanya perlahan. Yang dia lihat hanyalah binatang laut raksasa yang mengambang di permukaan laut setelah dipotong menjadi 2. Darah menodai seluruh lautan, menarik banyak predator. Nak, apa yang kamu lakukan? Saat anak laki-laki itu mendengar suara ini, jantungnya berdetak kencang, merasa sedikit takut. Tapi saat dia melihat sosok itu, dia menghela nafas lega. Meski begitu, dia masih berbisik dengan nada pelan, orang macam apa kamu ini? Lin Fan memandang anak itu dan tertawa kecil dan bertanya, bagaimana menurutmu? Orang baik, anak laki-laki itu bertanya. Ya, kalau begitu aku orang baik. Sekarang, kenapa kamu sendirian di sini? Lin Fan bertanya.
Aku. Setelah mendengar semua yang dikatakan anak itu, Lin Fan merasa terkesedemian dengan keberanian anak itu. Tidak disangka dia berani berlayar dengan pengaturan ini. Jika bukan karena dia bertemu Lin Fan, dia pasti sudah lama berubah menjadi makanan binatang laut. Namun dari kelihatannya, Lin Fan menyimpulkan bahwa dia pasti telah tiba di lokasi yang benar juga. Bab 856, Perlombaan tanpa satu orang yang berkultivasi sama sekali. Dan sekarang, Lin Fan juga mengetahui nama anak muda ini. Batu kecil, ini adalah nama biasa yang diberikan padanya. Dan hanya dengan kekuatanmu itu, kamu ingin menyeberangi lautan luas yang terbentang puluhan juta mil ini. Aku khawatir itu tidak akan mungkin terjadi seumur hidupmu. Kata-kata Lin Fan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Bagi anak kecil seperti ini, lautan sungguh tak berbatas, dan terbentang sejauh mata memandang. Jika dia ingin melintasinya hanya dengan melayang perlahan seperti ini, dia mungkin tidak dapat mencapainya bahkan jika dia diberi waktu 100 tahun. Bahkan untuk makhluk hidup manapun yang berada di bawah kondisi budidaya surgawi, jika mereka ingin terbang melintasi seluruh lautan ini, mereka harus menghabiskan setidaknya 1 tahun penuh. Saya tidak takut. Anggota ras saya hidup dalam bayang-bayang iblis ini. Saya akan pergi ke sana untuk mencari makhluk kuat untuk diakui sebagai tuan saya. Saya kemudian akan mempelajari beberapa kemampuan untuk kembali dan menyelamatkan seluruh ras saya. Meskipun batu kecil tidak berukuran besar, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Kamu punya ambisi, kawan kecil. Tapi, jika kamu tidak bertemu denganku, kamu pasti sudah lama dimakan oleh binatang laut itu. Lin Fan terkekeh. Karena banyak membaca, Lin Fan memiliki pemahaman terhadap semua makhluk dari ribuan ras. Ada banyak spirit ki di dalam tubuh anak laki-laki ini yang murni tanpa kotoran. Meskipun dia mungkin tidak memiliki kondisi kultivasi apapun, Lin Fan tahu bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan spirit ki, bahkan sampai ke dagingnya. Dengan tipe tubuh seperti ini, tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari ras roh. Dan, perlombaan ini menjadi sedikit misterius sekarang. Sulit menemukannya di tempat lain. Apakah kamu kuat? Little Stone menatap Lin Fan dengan tatapan haus di matanya, seolah dia sedang mengantisipasi sesuatu. Tidak terlalu buruk, kenapa? Apakah ada masalah? Lin Fan terkekeh. Gedebuk. Seketika, batu kecil jatuh berlutut dan bersujud dengan tubuh mungilnya di tanah. Tolong jadikan aku sebagai muridmu, senior. Ajari aku beberapa keterampilan mistik seni bela diri. Aku ingin mempelajarinya untuk menyelamatkan rasku. Haha, Lin Fan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat batu kecil-kecil yang bersujud di depan wajahnya. Ini adalah anak yang cukup menarik. Oh, tentu, aku bisa mengajarimu beberapa keterampilan mistik yang tak tertandingi. Tapi, apa yang bisa kamu berikan padaku sebagai balasannya, nak? Lin Fan tertawa. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini tanpa alasan, tahu. Ketika Little Stone mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sedikit cemas, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Little Stone mengeluarkan belati dan meletakkannya tepat di depannya. Tolong terima aku sebagai muridmu, senior. Batu kecil adalah seseorang dari ras roh. Aku tahu bahwa semua iblis itu suka memakan daging rekan-rekanku. Selama kamu mengajariku beberapa keterampilan mistik, batu kecil bersedia melakukannya potong dagingnya untuk dimakan senior. Meskipun batu kecil masih muda, wajahnya sangat serius seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting saat ini. Wajah Lin Fan menegang. Tidak disangka batu kecil ini akan mengatakan hal seperti itu. Tapi, Lin Fan tahu bahwa ada tertulis dalam catatan bahwa makhluk ras roh dilahirkan dengan jumlah roh ki yang luar biasa di dalam tubuh mereka. Ini bisa dianggap sebagai makanan terlezat di seluruh dunia. Ras hiu kolosal pasti telah mengumpulkan makhluk-makhluk ras roh dan membesarkan mereka sehingga mereka dapat menikmati kelezatan tiada akhir ini sesuai keinginan mereka. Pada saat ini, Ciki berdiri di bahu Lin Fan, mata ayamnya bersinar terang. Kak, anak ini cukup baik. Dia punya gaya Cikimu di sini, komentar Ciki. Kamu menyukai dia, bagaimana kalau kamu menganggapnya sebagai muridmu? Lin Fan menyeringai. Tentu, meskipun anak ini tidak berarti apa-apa, Cikimu ini adalah ayam yang baik hati. Mengenai masalah ini, Ciki ingin lebih menyombongkan diri. Tetapi pada saat ini, batu kecil tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan marah. No, aku hanya ingin menjadikan senior di sini sebagai tuanku. Aku tidak ingin mengambil ayam sebagai tuan. Saat Ciki mendengar kata-kata ini, dia langsung meledak. Melebarkan sayapnya, semua bulu ayamnya berdiri tegak. Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ayah Cikimu di sini telah memberikan sikap niat baik namun, ini akan membuat marah Cikimu. Petik 2. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak sebelum menepuk kepala Ciki. Nak, kita akan membicarakan masalah ini di masa depan. Pertama, mari kita periksa area ras rohmu terlebih dahulu, iya. Lin Fan melemparkan jubahnya. Membawa Little Stone bersamanya, dia terbang ke kejauhan. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Fan untuk mencapai tempat itu, karena dia hampir tidak perlu berkedip. Tapi bagi Little Stone, ini agak sulit dipercaya. Dia telah keluar selama hampir 10 hari sekarang. Namun, dalam sekejap, dia sudah kembali ke rumah. Pada saat ini, batu kecil semakin yakin bahwa orang di hadapannya ini adalah makhluk yang sangat kuat. Batu kecil, apakah ini rumahmu? Lin Fan melihat ke kejauhan di mana sebuah kota melayang di atas permukaan laut dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kota ini dipenuhi dengan spirit ki, semuanya terpancar dari makhluk ras spirit. Dalam waktu yang tak terbatas, itu menjadi sangat tebal sehingga membentuk siklon spirit ki. Siklon spirit ki ini berputar di atas langit kota dan membentuk berbagai jenis makhluk roh yang terus hidup. Senior, ini kampung halaman Little Stone. Sekarang setelah dia kembali ke rumah, batu kecil mau tidak mau mengeluarkan ekspresi kenangannya. Tapi, sebagian besar wajahnya dipenuhi ketakutan seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di sini. Aneh. Ini pertama kalinya aku melihat kota yang hanya dipenuhi orang normal. Lin Fan mengirimkan kesadarannya, dan setiap gerakan dan tindakan yang terjadi di kota ini langsung terlintas dalam pikirannya. Karunia bawaan makhluk-makhluk dari ras roh ini adalah mereka memiliki tubuh yang sangat murni dan tanpa kotoran di dalamnya. Jika mereka berkultivasi, pasti akan lancar bagi mereka. Namun, hal yang aneh adalah bahwa di dalam makhluk-makhluk ras roh ini, bahkan tidak ada satupun kultivator. Semuanya adalah orang normal yang sangat lemah. Di dunia suci kuno, ini adalah sesuatu yang menurutnya mustahil. Batu kecil, adakah yang membudidayakan di kampung halamanmu? Lin Fan bertanya. Tidak, senior, tak satupun anggota keluarga batu kecil diizinkan berkultivasi. Jika mereka melakukannya, mereka akan langsung dibunuh oleh para iblis itu. Itulah alasan mengapa batu kecil ingin meninggalkan tempat ini dan mencari makhluk kuat di luar untuk diakui sebagai tuanku, supaya aku dapat mempelajari sesuatu. Jawab batu kecil. Lin Fan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam merasakan semua pergerakan di dalam kota. Tak lama kemudian, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Di dalam kota ini, ada 10 juta makhluk ras roh. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki kondisi budidaya, mereka bahkan tidak memiliki energi sejati. Sepertinya ras hiu kolosal baru saja mengepung seluruh tempat ini dan menjadikan makhluk ras roh ini sebagai tawanan sambil membiarkan mereka hidup sendiri di dalam. Mereka yang bekerja hanya bisa mendapatkan sedikit penghidupan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini membuat Lin Fan mengingat kembali masyarakat di dunia lamanya. Mereka yang berani berkultivasi sendiri sama dengan mereka yang membawa senjata api di dunia lamanya. Jika mereka ditemukan, itu akan menjadi kejahatan berat. Di jalanan, makhluk ras hiu kolosal membentuk kelompok patroli yang berkeliaran di tempat tersebut. Setiap kali makhluk ras roh di sekitarnya melihat makhluk hiu kolosal ini, mereka akan kehilangan seluruh nyali mereka. Beraninya kamu dari ras roh berani berkultivasi. Pada saat ini, ras hiu kolosal yang sedang berpatroli sedang menangkap makhluk ras roh dan memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Tidak, saya tidak berkultivasi. Makhluk ras roh yang ditangkap berteriak ngeri. Berkultivasi sendiri hanya menyisakan kematian. Saatnya melahapmu. Makhluk ras hiu kolosal langsung membuka mulutnya pada makhluk ras roh. Bagi makhluk ras hiu kolosal, daging makhluk ras roh adalah obat yang mutlak. Daging yang penuh dengan spirit ki akan berubah menjadi spirit ki murni saat mereka memakannya, menyehatkan tubuh mereka. Ketika makhluk ras roh di sekitarnya melihat hal ini, mereka meringkuk ketakutan di sudut, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagi mereka semua, makhluk dari ras hiu kolosal ini terlalu mengintimidasi. Tolong lepaskan aku. Ketika makhluk dari ras roh melihat bagaimana dia akan berubah menjadi makanan ikan untuk makhluk ras hiu kolosal, dia memohon belas kasihan dengan ekspresi tragis di wajahnya. Melihat semuanya, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Makhluk ras hiu kolosal ini benar-benar anjing piaraan ras purba. Tidak disangka mereka bahkan akan mengambil kebiasaan yang sama yaitu memakan orang lain. Dia lalu menunjuk dengan satu jari. Bam! Seketika, ras hiu kolosal itu meledak dan dicincang menjadi lumpur, lebih mematikan daripada kematiannya. Babak 857, saatnya makan sirip hiu. Siapa di sana? Siapa itu? Saat ini, semua anggota patroli ras hiu kolosal mulai merasa gugup. Tidak disangka makhluk hidup berani membunuh anggota ras hiu kolosal. Apakah mereka lelah hidup? Adapun makhluk hidup ras roh yang ketakutan, wajah mereka benar-benar membeku di pemandangan di depan mereka. Ini adalah ras hiu kolosal, salah satu dari 10 ras binatang buas purba tua. Ini adalah eksistensi yang berdiri bahu-membahu dengan ras kuno dan menguasai puluhan juta mil wilayah lautan. Mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan di dunia suci kuno. Lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Makhluk ras roh tiba-tiba bersujud ke tanah. Menurut pendapat mereka, makhluk ras hiu kolosal pasti akan mengalihkan kemarahannya kepada mereka dan membunuh mereka nanti. Perlombaan hiu kolosal memang sangat kejam. Tak disangka kamu bisa menahan seluruh ras. Pada saat ini, sebuah suara berwibawa turun dari kehampaan saat dua sosok terlihat menonjol. Little Stone sangat bersemangat saat ini ketika dia melambai kepada semua orang di bawah. Semuanya, aku kembali. Saya kembali. Little Stone masih muda dan bodoh, tanpa banyak pengetahuan tentang makhluk kuat di luar sana. Tapi, ketika dia melihat bagaimana Lin Fan memusnahkan makhluk ras hiu kolosal hanya dengan satu jari, dia secara alami diliputi kegembiraan. Ciki berdiri di bahu Lin Fan dan menatap makhluk ras roh di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa bahwa orang-orang ini menjalani kehidupan yang terlalu menyedihkan, dibesarkan seperti babi. Makhluk ras roh yang bersujud di tanah memandang ke arah suara dari sosok kecil pendek itu dan saling memandang. Batu kecil, bukankah itu putra Zhao Xinming? Bukankah dia berangkat ke laut? Kupikir dia akan mati di rahang binatang laut atau semacamnya.
Tak kusangka dia akan kembali. Siapa pria di samping batu kecil itu? Apakah dia yang baru saja membunuh ras hiu kolosal itu? Siapa kamu yang berani membunuh makhluk ras hiu kolosal? Pasukan patroli dari ras hiu kolosal meraung. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak disangka makhluk hidup berani membunuh seseorang dari rasnya tepat di wilayahnya. HMPH. Lin Fan mendengus dengan dingin menggunakan musik naga langit, dan gelombang suara meledak dengan ganas, karena kekuatan yang sangat besar itu menyebabkan kekosongan itu segera pecah. Berderak, kekosongan itu pecah inci demi inci. Bagi semua makhluk ras hiu kolosal dalam regu patroli, kekuatan ini terlalu kuat untuk dilawan sama sekali. Bam, hancur, benar-benar hancur. Makhluk-makhluk dari regu patroli ras hiu kolosal ini diubah menjadi lumpur darah dan debu. Tragis. Ini benar-benar tragis. Semuanya, aku telah membawa senior ke sini kembali bersamaku. Senior akan dapat membantu kita menyingkirkan iblis-iblis ini. Little Stone berkomentar dengan penuh semangat. Batu kecil, kenapa kamu kembali? Dan siapa orang ini? Batu kecil, adik perempuanmu baru saja dibawa pergi oleh ras hiu kolosal untuk diberikan kepada Dewa Hiu sebagai penghormatan. Saat Little Stone mendengar ini, seluruh wajahnya berubah. Senior, tolong selamatkan adik perempuanku. Adik perempuanku telah dibawa pergi oleh iblis-iblis itu. Mendengar kata-kata ini dari masa, Little Stone mulai menarik-narik jubah Lin Fan dengan cemas. Siapa ini? Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Suara ini kasar, kuat, dan penuh dengan keganasan yang tak ada habisnya. Jauh dari langit yang jauh, gelombang melonjak. Di atas gelombang itu ada hiu kolosal yang mengenakan baju besi emas dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi, serta watak yang luar biasa. Ah, Raja Hiu ada di sini. Saat makhluk ras roh mendengar suara ini, mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka dipenuhi rasa takut sekali lagi. Bagi makhluk ras roh ini, Raja Hiu mirip dengan dewa yang memegang kendali atas hidup mereka. Adapun makhluk kuat yang dibawa kembali oleh Little Stone, mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali padanya. Di mata mereka, Raja Hiu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Di masa lalu, ada beberapa makhluk ras roh lainnya yang berkumpul untuk datang dan menyelamatkan mereka. Namun, di tangan Raja Hiu, mereka seperti semut yang terbunuh dalam hitungan detik. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Alis Lin Fan berkerut saat dia melihat ke kejauhan. Bibirnya kemudian menyeringai sambil menepuk kepala batu kecil. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Siapa kamu? Garis panjang cahaya keemasan meledak dan langsung berhenti di depan wajah Lin Fan. Tubuh Raja Hiu sangat besar, dan kepala hiu yang mengancam itu terlihat sangat jahat. Matanya yang kejam itu menatap Lin Fan dengan sangat kejam. Keluarkan Dewa Hiumu. Terhadap semut tingkat ini, Lin Fan tidak terlalu tertarik. Dewa Hiu sangat dihormati. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh makhluk hidup rendahan sepertimu. Kamu baru saja membunuh bawahanku sebelumnya. Hari ini, aku akan memintamu membayar dengan nyawamu. Raja Hiu berteriak. Bersinar. Dalam sekejap, Raja Hiu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Lin Fan. Semua makhluk ras roh di sekitarnya mengira bahwa makhluk kuat yang dibawa oleh batu kecil ini akan jatuh di sini. Mungkin bahkan Little Stone sendiri akan mati di sini. Berderak. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Raja Hiu yang tak terkalahkan di mata mereka dicengkeram tenggorokannya oleh makhluk hidup itu. Suruh saja Dewa Hiumu itu keluar untuk menghadapku. Di mata yang mulia, kalian semua bahkan tidak bernilai seekor semut pun. Lin Fan mengangkat tangannya dengan sangat mudah dan mencekik Raja Hiu dalam genggamannya. Pandangan menghina di matanya menyebabkan Raja Hiu menjadi gusar sepenuhnya. Raja Hiu tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dia berseru, siapa kamu di dunia ini? Raja manusia sialan. Lin Fan menjawab dengan santai sambil meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Di sisi lain, Ciki sedang duduk di bahu Lin Fan dengan hati-hati saat ini. Dengan tatapan mencemooh, dia melihat ke arah Raja Hiu dan berkata, Hanya orang sepertimu dan kamu pikir kamu bisa mendapatkan tangan kotormu pada kakakku. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri di dalam refleksi untuk melihat betapa jeleknya dirimu? Kakak, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mata Ciki bersinar terang saat dia berkomentar dengan penuh semangat. Apa, saya mendengar dari ibu saya bahwa keluarga kerajaan hiu kolosal semuanya adalah hiu surga. Sirip mereka adalah tonik yang sangat hebat yang dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kata Ciki. Oh, sirip hiu. Lin Fan menyeringai. Kamu ***STARD. Raja Hiu melolong. Memikirkan makhluk hidup di depannya saat ini akan berpikir untuk memakannya. Mengiris. Tiba-tiba, Raja Hiu meraung saat tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi setinggi 1000 kaki, ketika hiu kolosal dengan sepasang sirip muncul di depan mata Lin Fan. Sepasang sirip surga itu berkilau dan berkilau. Kak tua, itu dia hiu surga, bangsawan di antara ras hiu kolosal. Ciki mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat sambil berkata sambil meneteskan air liur di atasnya. Karena hiu kolosal ini sangat suka memakan makhluk ras roh, kali ini, kita akan suruh mereka mentraktir makhluk ras roh. Lin Fan mengangkat tangannya dengan marah dan melemparkan Heaven Shark ke udara. Menggunakan 2 jari sebagai pedang, dia menarik garis di udara.
Dua kilatan cahaya pedang melayang di udara. Dengan suara yang tajam, sepasang sirip surga raksasa itu terpotong. ARG hahaha. Raja Hiu melolong kesakitan. Namun, dalam satu tarikan napas, Lin Fan membanting dengan keras dan menghancurkan Raja Hiu. Ding, selamat telah membunuh royalti ras Hiu kolosal, Raja Hiu. Poin pengalaman plus. Mengingat kekuatan Lin Fan sekarang, bahkan jika ini adalah Hiu surga, dia tidak akan memberinya banyak poin pengalaman lagi. Oleh karena itu, hal itu praktis dapat diabaikan. Pada saat ini, semua anggota ras roh tercengang, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak menyangka Raja Hiu yang tangguh akan mati begitu saja. Di sisi lain, batu kecil bertepuk tangan penuh semangat. Saking antusiasnya ia bertepuk tangan hingga tangannya kini memerah. Bab 858, Mengapa pergi? Raja Hiu sudah mati. Dari tengah-tengah makhluk ras roh, seseorang tiba-tiba berteriak kegirangan seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tidak butuh waktu lama sebelum makhluk ras roh lainnya menyadarinya. Raja Hiu sudah mati. Tidak disangka Raja Hiu yang tak terkalahkan akan dibunuh. Dia dibunuh oleh orang kuat yang dibawa kembali oleh batu kecil. Semuanya, cepat dan datang. Raja Hiu sudah mati. Sorak-sorai meledak ke langit. Semua makhluk ras roh merasa seolah-olah perasaan marah akhirnya keluar dari hati mereka. Senior, kamu terlalu kuat. Little Stone mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan dengan gembira. Lin Fan terkekeh dan tidak memikirkan masalah ini. Gedebuk. Tiba-tiba, semua makhluk ras roh berlutut dan bersujud. Tolong selamatkan kami, senior. Tolong selamatkan kami dari segalanya, senior. Ras roh telah lama ditindas oleh ras Hiu kolosal. Sekarang harapan akhirnya muncul, mereka tentu ingin meraihnya. Dan mereka harus berlutut dan memohon lebih banyak lagi karena harapan telah muncul tepat di depan wajah mereka. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut, yakinlah, semuanya. Setelah hari ini, ras Hiu kolosal akan menjadi masa lalu. Ciki, kamu tinggal di sini dan kumpulkan beberapa pembantu untuk mempersiapkan pesta sirip surga, kata Lin Fan. Jangan khawatir, kakak. Cikimu adalah orang terbaik untuk hal-hal seperti itu. Ciki menjawab dengan riang. Pada saat ini, Lin Fan terbang ke dalam kehampaan, kalian tidak perlu gugup. Yang mulia akan pergi untuk membunuh Dewa Hiu sekarang dan kembali menjadi tuan rumah pesta sirip surga. Seketika, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan menghilang ke arah Dewa Hiu di depan. Adapun Ciki, dia kini menjadi pusat perhatian. Ciki mau tidak mau mengangkat kepalanya dengan wajah bangga, kalian semua bisa menenangkan saraf kalian. Hanya butuh waktu singkat bagi kakakku untuk membunuh Dewa Hiu itu atau yang lainnya. Adakah juru masak di sekitar sini? Ayo maju dan persiapkan sirip surga ini di sini. Tidak lama kemudian sekelompok besar juru masak dari ras roh melangkah maju. Ketika mereka melihat sepasang sirip surga, mereka benar-benar ketakutan. Astaga, ini benar-benar pertama kalinya aku menyiapkan bahan sebesar ini. Benar, bagaimana kita melakukan ini? Ciki melompat ke Heaven Fins dan melambaikan sayapnya, baiklah, dengarkan instruksiku. Saat ini di atas sepetak lautan. Jubah putih Lin Fan berkibar lembut dengan tangan di belakang punggungnya saat dia melihat situasi di bawah. Dalam perjalanannya ke sini, dia melihat hiu kolosal yang telah mengambil adik perempuan Little Stone dan membersihkannya dengan nyaman. Dia kemudian menyuruh adik perempuan Little Stone kembali sendirian. Dewa Hiu, ayo keluar. Lin Fan melihat ke permukaan air yang tenang dan berkata dengan lembut. Ledakan. Saat Lin Fan mengucapkan kata-kata ini, permukaan air melonjak dengan gelombang yang meningkat. Siapa yang membunuh Raja Hiu? Tiba-tiba, seluruh wilayah lautan menjadi gelap gulita ketika sekelompok besar hiu kolosal melayang, memenuhi seluruh tempat. Siapa kamu? Pada saat ini, hiu kolosal berwarna emas berdiri kokoh di permukaan air. Mata hiunya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Bagi Dewa Hiu, belum pernah ada orang yang berani datang ke sini dan bertindak begitu berani. Bahkan di masa lalu ketika ada makhluk dari ras roh yang berani tampil untuk mencoba membunuhnya, mereka semua dibunuh oleh 12 raja di bawahnya dengan mudah. Namun tiba-tiba, Dewa Hiu menyadari bahwa salah satu dari 12 rajanya, Raja Hiu, telah meninggal. Bagi Dewa Hiu, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Raja manusia sialan. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dengan aura angkuh. Itu kamu. Ketika Dewa Hiu mendengar gelar ini, wajahnya berubah drastis. Jelas sekali dia mengenal Lin Fan. Apakah kamu juga yang menghancurkan tabut Dewa Hiu kolosal Tuhanmu di sini? Dewa Hiu bertanya dengan tegas. Huawei, kenapa bertanya ketika kamu tahu yang sebenarnya? Lin Fan terkekeh, lalu menilai Dewa Hiu, tidak buruk. Dibandingkan dengan Raja Hiu, ukuranmu jauh lebih besar. Sepasang sirip surga yang kamu miliki di sana. Mereka dapat dianggap sebagai milikmu yang sesungguhnya. Kurang ajar. Pada saat ini, 10 raja yang tersisa yang berdiri di sisi Dewa Hiu berteriak. Namun di saat berikutnya, Lin Fan mengulurkan jarinya dan langsung meraih 10 raja Hiu di telapak tangannya. Beraninya kamu. Ketika Dewa Hiu melihat hal ini, seluruh wajahnya berubah. Tapi bagi Lin Fan, adakah yang tidak berani dia lakukan? Dalam sekejap, 10 raja Hiu kembali ke wujud aslinya.
Tapi saat wujud asli mereka muncul, Lin Fan langsung memotong sirip surga mereka sebelum mencubit mereka sampai mati satu demi satu, mengubahnya menjadi lumpur. Darah kental itu mengotori permukaan air, membuat hiu kolosal sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan marah, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak buruk, 10 pasang sirip surga ini seharusnya cukup untuk dinikmati oleh ras roh. Lin Fan memeriksanya dengan benar, lalu melemparkan 10 pasang sirip surga ke dalam kehampaan dan mengirimnya terbang menuju kota. Adegan tunggal ini membuat Dewa Hiu merasa isi perutnya baru saja hancur. Ini benar-benar sebuah provokasi. Ras hiu kolosal diketahui mendominasi wilayah perairan. Tapi, tak disangka akan ada orang di sini yang berani datang mengetuk pintu dan mengejek seperti itu. Ini benar-benar penghinaan, yang benar-benar tak tertahankan. Miliaran hiu kolosal meraung saat kekuatan ganas mereka disalurkan ke udara. Dewa Hiu, saat kau memutuskan untuk memihak ras kuno, kematianmu sudah ditentukan. Lin Fan berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, dia memiliki niat yang masih melekat pada harta karun ras hiu kolosal. Kali ini dengan perjalanannya ke markas perlombaan hiu kolosal, Yang Mulia harus menjarah mereka dengan baik. Sialan, bunuh dia. Dewa Hiu berteriak sambil melambaikan tangannya, mengirimkan miliaran hiu kolosal menerkam Lin Fan. Pada saat Lin Fan melihat ke bawah dan melihat sosok hitam pekat di bawah, dia menyeringai. Raja manusia sialan, jadi bagaimana jika kau sangat kuat? Kekuatan 1 miliar hiu kolosal bukanlah sesuatu yang mampu kau pertahankan. Teriak Dewa Hiu. Saudara sekalian, biarkan kami membantumu. Saat Lin Fan bersiap untuk bergerak, kehampaan tiba-tiba muncul saat ratusan sosok muncul dari kehampaan. Lin Fan terkejut saat dia melihat ke atas. Pandangan sekilas ini membuatnya menyadari bahwa semua sosok ini sepertinya berasal dari ras roh. Dewa Hiu, beraninya kau menahan sesama makhluk ras roh dan membunuh mereka tanpa pandang bulu. Hari ini, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Seorang pria memegang 2 pedang di tangannya dan berdiri di samping Lin Fan saat dia berteriak dengan marah. Haha, jadi, itu kalian. Tapi tidak apa-apa. Kalian semua bisa mati bersama karena amukan 1 miliar hiu kolosal hari ini. Ras hiu kolosalku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dewa Hiu meraung. Saat dia mengambil langkah besar ke depan, sejumlah besar kekuatan muncul darinya. Serangkaian riak menyebar di permukaan air, menyebabkan seluruh lautan mulai mengepul keluar. Saudara sekalian, siapa kamu? Atas nama ras roh, saya berterima kasih. Namun, situasinya mendesak saat ini. Ras hiu kolosal ini sangat tangguh. Kita harus mundur sekarang terlebih dahulu sebelum merencanakan tindakan selanjutnya dengan hati-hati. Pria yang memegang pedang ganda memandang ke arah Lin Fan sambil berkata. Ketika dia melihat sekelompok sosok hitam di bawah, wajahnya pun berubah muram. Kakak senior, sebaiknya kita segera pergi. Ini adalah formasi hiu liar dari ras hiu kolosal. Jika kita terjebak di dalamnya, kematian adalah satu-satunya hal yang menanti kita. Kata seorang wanita dari ras spirit. Baiklah, saudaraku, ayo kita cepat pergi. Mereka adalah makhluk dari ras roh. Ketika mereka mengetahui bahwa ada sekelompok besar anggota ras mereka yang ditawan dan dibesarkan oleh ras hiu kolosal, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya dari lubuk hati mereka. Oleh karena itu, kali ini mereka mengumpulkan kelompok besar untuk mencoba menyelamatkan mereka. Awalnya, mereka tetap bersembunyi di kehampaan selama berhari-hari untuk memeriksa situasi dengan cermat. Tapi, tak disangka akan ada pria yang muncul dan langsung menuju Dewa Hiu. Ini adalah sesuatu yang terlalu luar biasa bagi makhluk ras roh ini. Tapi, melihat bagaimana pihak lain meningkatkan perlombaan roh mereka, bagaimana mereka bisa membiarkannya mati begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan mengungkapkan diri mereka. Lin Fan mengedipkan matanya dan mengangkat kepalanya tanpa daya. Tidak perlu. Kenapa kita pergi? Itu hanya sekelompok semut. Bab 859, tidak ada yang perlu dibicarakan saat itu. Lin Fan melangkah maju dan mendorong Ling Wuwei ke samping. Tidak perlu ada keributan yang dibuat untuk semut-semut ini sehingga dia bisa menghancurkannya hanya dengan membalikkan telapak tangan. Namun, ada sesuatu yang membuat Lin Fan takjub. Tidak disangka ras roh akan memiliki cukup banyak makhluk kuat di antara mereka. Namun setelah dipikir-pikir lagi, memang seharusnya demikian. Beberapa makhluk ras roh ini telah naik dari dunia bawah dan diselamatkan oleh berbagai sekte di luar sana. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa mereka memiliki sesama anggota ras yang ditawan dan dibesarkan oleh ras hiu kolosal. Tentu saja, tidak mungkin mereka bisa menanggung hal seperti itu. Semua makhluk ras roh di kota ini adalah sisa-sisa dari beberapa generasi. Semua catatan budidaya mereka telah dihancurkan sejak lama. Adapun makhluk ras roh yang memiliki budidaya apapun, kemungkinan besar mereka juga dibantai oleh ras hiu kolosal. Anda, Ling Wuwei terkejut, tidak menyangka pihak lain akan bertindak seperti itu. Kakak senior, cepatlah pergi. Formasi hiu tak terbatas ini benar-benar tidak pantas untuk dicemooh, dan bukan sesuatu yang bisa kita pertahankan. Bukan salah kami jika makhluk hidup ini ingin mati. Kami sudah mencoba yang terbaik. Tebasan siang hari, saat miliaran tentara hiu kolosal mendekat, wajah makhluk ras roh juga menjadi semakin suram. Ling Wuwei memegang 2 pedang di tangannya dan menebasnya, meledak dengan kilatan pedang yang tak terbatas. Kilatan pedang ini memenuhi seluruh kekosongan, auranya sangat tajam.
Dentang, dentang, formasi hiu tak terbatas ini sungguh hebat. Tak disangka bahkan tebasan siang hari milikku tidak akan mampu menembusnya. Wajah Ling Wuwei menegang dan jantungnya pun membeku. Saudara sekalian, tolong cepat pergi. Perlombaan hiu kolosal sungguh luar biasa, dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani sendirian. Ling Wuwei melanjutkan. Hahaha, pada saat ini, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian memandang Ling Wuwei. Dia benar-benar tidak menyangka orang seperti ini masih hidup. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, dia masih punya mood untuk membujuk orang lain agar pergi bersamanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Lin Fan menyapu jubahnya dan bibirnya menyeringai. Ling Wuwei terkejut, tidak tahu apa maksud pihak lain dengan ini. Beberapa ratus makhluk ras roh juga memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Kakak senior, ini akan terlambat. Cepat pergi. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut, kalian tidak jahat. Tak disangka kalian punya nyali untuk keluar bahkan dalam keadaan seperti itu. Jika ribuan ras semuanya seperti kalian, tidak perlu khawatir tentang ras kuno. Anda, Ling Wuwei tiba-tiba menyadari bahwa aura pihak lain menjadi semakin misterius saat ini. Perasaan ini sangat mengerikan. Sejauh menyangkut Ling Wuwei, dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, bahkan jika dia bertemu dengan Grandmaster-nya. Yang mulia benar-benar Raja Manusia. Aku tidak yakin apakah kalian pernah mendengar tentangku. Tapi, apakah kalian pernah atau belum, itu tidak masalah. Itu karena hari ini, kalian akan mengetahui nama ini. Menekan. Di depan semua orang, Lin Fan mengirimkan serangan telapak tangan biasa yang berubah menjadi sangat menakutkan saat ini. Berderak, seluruh kehampaan hancur saat serangan telapak tangan tak kasat mata ditekan ke bawah dan 5 jari transparan turun dari langit. Mereka menciptakan begitu banyak tekanan sehingga seluruh kekosongan mulai terkoyak. Serangan telapak tangan itu tidak terbatas, dan selebar seluruh surga itu sendiri. Angin astral muncul darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua orang benar-benar bingung, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Itu karena serangan telapak tangan ini terlalu mengerikan. Semua makhluk ras roh yang telah mendesak Ling Wuwei untuk pergi lebih awal kini telah tutup mulut sepenuhnya. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya sekarang. Ledakan, serangan telapak tangan itu menghantam. Seolah-olah terbuat dari kertas, miliaran tentara hiu kolosal itu mulai meraung secara tragis. Aku, Raja Manusia Ibu Asteris CKING, telah berjalan selama zaman kuno. Berpikir bahwa balap hiu kolosal akan berani melepas dan beralih ke balap kuno. Mati di bawah satu kelapa sawit. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi cerah kembali. Lautan tentara hiu kolosal yang awalnya gelap gulita telah hancur menjadi debu dan tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana ini bisa? Pada saat ini, Dewa Hiu benar-benar terkejut dengan semua yang ada di hadapannya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Itu adalah 1 miliar tentara hiu kolosal yang kuat. Itu adalah formasi hiu kolosal tak terbatas yang mereka bentuk, memiliki kekuatan yang menakutkan. Tapi, tak disangka itu akan dijatuhkan oleh pihak lain suatu saat nanti. Lin Fan menarik kembali telapak tangannya dan meletakkan tangannya di belakang punggung sebelum berbalik ke Ling Wuwei. Coba lihat, bagaimana menurutmu? Lin Fan bertanya dengan tenang, jelas tidak merasa terganggu. Kuat, terlalu kuat. Ling Wuwei merasa bernapas pun semakin sulit untuk ditangani saat ini. Segalanya terlalu sulit dipercaya di matanya. Itu sangat palsu sehingga dia hampir menangis. Tidak kusangka pasukan hiu kolosal akan dikalahkan oleh pihak lain dengan begitu mudah. Mereka bahkan tidak punya satu kesempatan pun untuk melawan. Pada saat ini, bukan hanya Ling Wuwei yang tertegun. Ratusan makhluk ras roh sama-sama terperangah. Kakak perempuan junior yang telah mendesak Ling Wuwei untuk pergi lebih awal praktis telah menjahit bibirnya sekarang. Matanya yang berkilau hampir keluar. Ketika Lin Fan melihat ekspresi terkejut di wajah Ling Wuwei, dia dipenuhi dengan kebanggaan yang sangat besar. Itu wajar saja, milikmu memang benar-benar kuat. Sedangkan untuk semut, mengapa harus mengkhawatirkan mereka? Lin Fan tertawa kecil. Seni omong kosong selalu menyegarkan. Senior, tidak, Mother of Asteris King Manusia Raja, junior ini di sini, Ling Wuwei akhirnya tersadar kembali dan bergegas memperkenalkan dirinya. Saat ini, seluruh wajah Ling Wuwei memerah. Tidak disangka dia mencoba membujuk senior di sini untuk pergi lebih awal, berpikir bahwa kekuatan senior ini hanya sama dengan mereka. Tapi, siapa sangka kekuatan senior di sini akan sekuat ini. Itu sangat kuat hingga mereka hampir kencing di celana. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Kalian hanya berdiri di satu sisi dan hati-hati. Biarkan Yang Mulia menangani urusan ini. Pada saat ini, Lin Fan melihat ke arah Dewa Hiu dan tersenyum. Dewa Hiu, apalagi yang kamu punya? Datang dan gunakan semuanya. Aku. Dewa Hiu memandang Lin Fan dan merasakan jantungnya menegang. Dia dipenuhi rasa takut. Namun dalam sekejap, wajahnya digantikan dengan ekspresi mengancam. Kamu B*STARDSH*T. Beraninya kamu membunuh balap hiu KOLOSSALKU. Kamu unggas yang merosot, diamlah. Pada saat ini, permukaan laut bergemuruh sekali lagi ketika sosok tua ras hiu kolosal muncul dari kedalaman laut. Raja Manusia Sialan. Aura ras hiu kolosal tua ini terasa berat dan keras. Dia bukan makhluk biasa.
Leluhur Hiu. Ketika Dewa Hiu melihat siapa orang itu, dia segera menyapanya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Oh, ini barang lama. Dan apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Lin Fan bertanya. Kurang ajar. Ketika Dewa Hiu mendengar Lin Fan menyebut Tuan Tua sebagai orang tua, dia langsung marah. Diam. Leluhur Hiu berteriak sekali lagi sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan, Raja Manusia Sialan, yang tua ini adalah Tuan Tua ras Hiu kolosal. Bisakah Anda memberikan belas kasihan dan mengampuni ras Hiu kolosal? Petik 2. Meskipun suara leluhur Hiu tenang, aura yang dia pancarkan tidak bisa diremehkan. Hal ini terutama terjadi pada Ling Wei dan yang lainnya. Ketika mereka dihadapkan dengan aura ini, mereka merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menekan dada mereka, menyebabkan mereka kesulitan bernapas sepenuhnya. Leluhur Hiu, benarkan? Alis Lin Fan berkerut saat dia terkekeh. Itu yang lama di sini. Leluhur Hiu tidak sombong atau budak, dengan nada sopan. Kamu benar-benar ingin menyelamatkan ras Hiu kolosal. Namun, apa yang bisa kamu berikan sebagai imbalan atas nyawa makhluk ras Hiu kolosal? Lin Fan bertanya dengan nada menyindir. Leluhur Hiu terkejut sejenak. Dia kemudian menjawab, selama Raja Manusia mau membesarkannya, ras Hiu kolosal kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Baiklah kalau begitu, berikan aku 100 triliun pil Seng Yang. Lin Fan terkekeh. Ah, leluhur Hiu terkejut. Ia lalu buru-buru menjawab, Raja Manusia Sialan. 100 triliun pil Seng Yang adalah jumlah yang terlalu besar. Ras Hiu kolosal kita tidak memilikinya. Oh, kamu tidak memilikinya. Begitu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Alis Lin Fan terangkat, tampaknya kesabarannya sudah mencapai batasnya sekarang. Babak 860, kalau begitu, aku akan mengambilnya sendiri. Wajah leluhur Hiu berubah. Di balik ekspresi damainya, tersembunyi hati yang marah. Dia tidak menyangka bahwa sebagai salah satu dari 10 ras binatang buas kuno tua, mereka akan dipaksa sejauh ini oleh seseorang suatu hari nanti. Tidak peduli apapun, dia adalah makhluk surgawi tingkat 10, dewa abadi yang menyatakan makhluk kuat. Namun, dia tahu bahwa Raja Manusia di hadapannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Meskipun nama perkasa dari Raja Manusia Mother King belum tersebar ke seluruh dunia suci kuno, leluhur Hiu tahu bahwa Raja Manusia Mother King adalah orang yang telah membunuh makhluk terbesar dari ras kuno. Tolong tunggu sebentar. Raja Manusia Sialan, 100 triliun pil Seng yang benar-benar jumlah yang terlalu besar. Di seluruh dunia, seharusnya tidak ada satu ras pun yang memiliki kekayaan sebesar ini. Leluhur Hiu menambahkan dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar takut pihak lain akan menyerang karena satu kata ketidaksetujuan. Pada saat itu akan menjadi tragedi bagi mereka. Saat ini, Lin Fan sangat membutuhkan pil Seng Yang. Karena ras Hiu kolosal ini bersedia menyerahkannya dengan sukarela, mengapa dia tidak menerimanya? Adapun beberapa ratus makhluk ras roh, mereka benar-benar dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka saat ini. Tidak kusangka ras Hiu kolosal yang sangat perkasa akan benar-benar sujud di hadapan satu manusia. Hati mereka berdebar kencang terutama saat leluhur Hiu muncul. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa masih ada keberadaan mengerikan yang ada dalam ras Hiu kolosal. Jika monster tua ini ingin membunuh mereka, dia mungkin bisa melakukannya hanya dengan membalikkan tangannya, tanpa banyak usaha. Namun, di hadapan manusia ini, leluhur Hiu harus tetap rendah hati dan menuruti permintaannya, tanpa berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Di mata mereka akhirnya bisa melihat harapan bagi ras roh. Berapa banyak yang kalian punya? Lin Fan bertanya. Leluhur Hiu memandang Lin Fan, 13 triliun. Apakah kamu mencoba mengusir pengemis atau semacamnya? 13 triliun. Sebagai salah satu dari 10 ras binatang buas purba ras Hiu kolosal hanya memiliki kekayaan keluarga. Ini bahkan bukan 10% dari ras naga kolosal. Saat Lin Fan mendengar ini, dia meledak. Bagaimana bisa mereka menjadi miskin seperti ini? Bagi mereka yang hanya memiliki pil Seng yang sebanyak salah satu ras terbesar. Jika kabar ini tersiar, bukankah itu hanya akan menjadi bahan tertawaan? Dewa Hiu memelototi Lin Fan dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan kemarahan yang tak ada habisnya membara di hatinya. Bola api hampir keluar dari matanya. Memikirkan bahwa orang terkutuk ini tidak hanya akan membunuh sesama rasnya, tetapi juga mencoba memeras sebanyak ini dari mereka. Ini adalah kejahatan yang seharusnya membuatnya mati. Tapi, dia tidak mengira masalah ini akan membuat Tuan Tua waspada. Tuan Tua telah berkultivasi dalam pengasingan tanpa mempedulikan urusan sekuler sepanjang waktu. Itu karena dia tahu bahwa dunia tanpa batas akan terbuka. Hanya ada harapan bagi ras Hiu kolosal untuk melewati bencana itu jika Tuan Tua meningkatkan budidayanya dan melindungi mereka. Dan, inilah alasan sebenarnya mengapa mereka memihak ras kuno. Ketika kehendak surga dari dunia suci kuno terbangun, dunia tanpa batas akan runtuh tanpa ada peluang untuk kembali sama sekali. Raja Manusia Sialan, kau tidak bisa membandingkan ras kami dengan ras naga kolosal. Ras naga kolosal adalah yang terkaya dari 10 ras binatang buas kuno tua. Dan, 13 triliun pil Seng yang ini sudah menjadi tabungan yang ras Hiu kolosal kita telah terakumulasi selama lebih dari 10.000 tahun. Leluhur Hiu menjawab dengan tergesa-gesa. Ras Hiu kolosal tidak menyukai kekayaan. Oleh karena itu, pil Seng yang ini terakumulasi secara perlahan seiring berjalannya waktu.
Di wilayah lautan ini, sementara ras hiu kolosal menguasai wilayah yang sangat luas, tidak banyak sumber daya yang bisa mereka ambil. Terutama ketika mereka harus menyerahkan persembahan kepada ras kuno juga. Ini adalah seluruh tabungan ras hiu kolosal, 13 triliun pil seng yang ini. Oh, jadi begitu. Tapi, sayang sekali 13 triliun pil seng yang terlalu sedikit. Tidak cukup bagi kalian untuk membeli kembali nyawa ras hiu kolosal kalian. Lin Fan menyeringai dengan tenang. Leluhur hiu, manusia ini benar-benar keterlaluan sekarang. Sejak kapan ras hiu kolosal kita pernah takut pada ras lain? Dasar raja manusia, jangan sombong sekarang. Dewa hiu berteriak sambil melapisi telapak tangannya dengan armor skalanya. Saat dia mengangkatnya, seluruh permukaan laut mulai mengepul. Serangkaian puting beliung muncul dari permukaan air yang tenang. Degenerasi, apa yang kamu lakukan? Ketika leluhur hiu melihat bagaimana Dewa Hiu berani mengambil tindakan, wajahnya berubah. Huff, leluhur hiu, aku adalah Dewa Hiu kolosal. Agar manusia ini berani mencoba menguji otoritas ras hiu kolosal, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dewa Hiu berteriak dan membuka surganya. Semua puting beliung ini menyembur ke surga dan membawa serta kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tak tertandingi. Mencari kematian, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangan yang besar. Meskipun kekuatan Dewa Hiu setara dengan tingkat surgawi tingkat 10, Dewa Abadi juga menyatakan, dia terlalu lemah di mata Lin Fan. Dengan hantaman telapak tangan raksasa itu, semua puting beliung pecah saat Dewa Hiu langsung dikendalikan di tangan ini. Roar, Dewa Hiu berteriak, manusia sialan. Aku adalah seseorang dari ras kuno. Beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan mati dalam kematian yang mengerikan. Seekor hiu langit raksasa melesat menembus kehampaan. Sirip surga raksasa itu mengepak tanpa henti. Tapi tiba-tiba, kilatan pedang terang melintas, membantai dunia. Sial, darah berceceran di mana-mana saat sepasang sirip surga melayang di kehampaan. Menyapu jubahnya, Lin Fan mengirim sirip surga terbang menuju kota. Raja manusia sialan, mohon ampun, aku punya 20 triliun. Ketika leluhur hiu melihat hal ini, seluruh kondisi mentalnya terguncang saat dia buru-buru memohon. Huff, pertama, 13. Sekarang, 20. Apakah kamu benar-benar menganggap You're Truly sebagai seseorang yang bisa kamu bodohi dengan mudah? Rasanya seperti melepaskan sutera dari kepompong. Lin Fan menggerakkan kelima jarinya saat tubuh Dewa Hiu meledak terus-menerus. Ramuan universal yang berbentuk seperti hiu kolosal melayang dengan tenang di antara langit dan bumi. Ramuan universal ini adalah tempat tinggal intisari Dewa Hiu. Dari waktu ke waktu, ia akan memancarkan cahaya ilahi, memiliki seluruh kekuatan Dewa Hiu di dalamnya. Menyerap, Lin Fan membuka Firdausnya dan menyerap semuanya secara instan. Daging Dewa Hiu yang memiliki kekuatan tak tertandingi disedot hingga kering sebelum berubah menjadi debu dan tersebar ke dunia. Ling Wuwei dan yang lainnya sudah lama menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka dalam keadaan kosong. Terlalu kuat, ini terlalu kuat, baginya untuk membunuh Dewa Hiu dengan satu serangan telapak tangan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil di mata mereka. Namun, dengan fakta yang terungkap di depan mata mereka, mereka harus mempercayainya meskipun mereka tidak ingin mempercayainya. Penindasan, ini benar-benar penindasan. Baiklah, kita bisa melanjutkan diskusi sekarang. Leluhur Hiu, berapa banyak pil Seng yang kamu punya? Mulut Lin Fan menyeringai sebelum berubah menjadi kehampaan. Katakanlah, ras hiu kolosal kalian telah membelot ke sisi ras kuno. Namun, ras kuno bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Harus kuakui, kalian dari ras hiu kolosal telah benar-benar memilih ras hiu kolosal, pihak yang salah untuk bergabung. Apakah aku salah, makhluk tertinggi? Lin Fan sedang melihat ke atas ke dalam kehampaan. Dia telah lama merasakan bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno sedang mengamati pemandangan di bawah dari atas dalam kehampaan. Tapi, fakta bahwa ras makhluk paling kuno ini tidak berani tampil membuat Lin Fan merasa kecewa. Ledakan, awan gelap bergemuruh sementara kilat menyambar. Makhluk tertinggi yang sedang mengamati area tersebut sekarang menjadi marah. Namun setelah bergemuruh sejenak, awan gelap menghilang dan kedamaian kembali menyelimuti dunia, seolah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, pengecut yang pemalu. Saat ini, wajah leluhur hiu sangat mengerikan. Ketika dia melihat awan gelap bergemuruh, dia mengira bahwa makhluk tertinggi ada di sini untuk memberikan bantuan. Namun setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa makhluk tertinggi tidak akan muncul sama sekali. Hal ini membuat hati leluhur hiu merasa sangat sedih. Memang benar rumor itu benar. Raja manusia telah membuat ras makhluk paling kuno takut padanya. Raja manusia, tolong selamatkan hidupku. Leluhur hiu bersujud di tanah. Meskipun dia membencinya di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Di hadapan kekuasaan absolut, ia benar-benar mengakui kekalahan. Leluhur hiu, kamu membuatnya benar-benar tidak ada artinya sekarang. Karena itu masalahnya, maka kekayaan ras hiu kolosal akan diambil kembali oleh Yang Mulia secara pribadi. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Karena ini masalahnya, semuanya harus bergantung padanya. Tiba-tiba, Lin Fan membuka lengannya terentang, dan sesuatu yang mengejutkan leluhur hiu terjadi. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.